Hello students, thank you for checking this video. So this is what you're going to learn today, report text. Have you ever known about this text before? Okay, so let's go on to what is a report text. A report is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Ya, jadi report text ini adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu seperti yang sesungguhnya, it's real, ya. Biasanya dia adalah hasil dari suatu observasi atau analisis, ya. Tapi ini bukan news, ya, bukan berita. Jadi ketika kalian bayangkan report, mungkin kalian akan membayangkan berita, but it's not. This text is actually a very simple text, ya. Teksnya itu sangat simple, sangat sederhana. Jadi report text ini punya sibling namanya descriptive text, ya. Tapi mereka tetap punya perbedaan karena mereka sibling. They are not twin but sibling. Jadi kalau report text dia akan menjelaskan tentang sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu secara general, secara umum. Kemudian kalau descriptive text dia akan mendeskripsikan sesuatu secara spesifik. Karena apa? Biasanya descriptive text itu akan mendeskripsikan suatu benda yang punya kepemilikan, suatu tempat yang hanya satu-satunya. For example, Candi Borobudur. Tidak ada pemiliknya, but this temple is only one in the world, ya. Hanya satu-satunya yang ada di dunia. Terus misalnya descriptive text, dia akan menggunakan pronoun. My cat, my favorite cat, ya kan? Annie's house gitu kan, rumahnya Annie gitu. Jadi biasanya ada kepemilikannya, spesifik. Jadi kucing itu punya siapa, ya kan? Ikan itu punya siapa, dideskripsikan, diceritakan bagaimana, dan karakternya itu ya sangat spesifik, ya, khas. Lalu kalau report text, dia menyajikan informasi yang secara umum, cat, ya, kucing, dia menceritakan tentang kucing. Maka yang diceritakan bukan kucingnya siapa, tapi ya seluruh kucing, semua kucing. Oh, kelasnya apa? Biasanya kan ada kingdom, ada phylum, ada kelas, ya. Nah, kalau di biologi itu, di pelajaran biologi itu ada seperti itu. Nah, itu biasanya diceritakan, oh kucing itu kan jenisnya ada kucing, oh mungkin Anggora, mungkin ada kucing Persia dan lain-lain gitu kan. Nah, yang diceritakan dalam report text ini, yang dideskripsikan itu yang secara umum. Oke. Ya. Next. Biasanya setiap teks itu punya yang namanya generic structure atau struktur teks, ya. Simple punya report text ini ada dua. The first one is general classification and the second one is description. Ya. Kalau general classification, stating classification of general aspects of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Ya, akan sangat general. Misalnya, katakan tanaman, what is that? Monstera, ya. Monstera akan dijelaskan secara umum. Tetapi kalau misalnya di deskriptif, maka my mother's favorite plant gitu misalnya. Kemudian, oh ya sebentar, kalau di general classification biasanya ada di paragraf awal-awal yang akan menjawab what, apa, where, di mana. Kalau who mungkin tidak ya, karena ini lebih ke things gitu kan, bukan people. Kemudian when, kalau when bisa, mungkin suatu tanaman itu ditemukan tahun berapa gitu, bisa ya. Kalau untuk why dan how itu biasanya ada di description. Next, lanjut ke description. Tells what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Makanya tadi saya bilang why and how itu akan dijelaskan di description. Ya, parts, bagian-bagiannya, qualitiesnya, habits atau kebiasaannya, gitu kan, behavior dan lain-lain. Next, the characteristics or language feature of report text. Ya, language features-nya, dia biasanya
menggunakan general nouns seperti hunting dog rather than particular noun seperti our dog gitu ya. Ini spesifik banget. Jadi hunting dogs are bla bla bla. Tapi kalau misalnya di deskriptif yang tadi saya bilang, maka dia akan menggunakan pronoun our dog. Anjing kita adalah anjing yang lucu. Tapi kalau report text, anjing pemburu adalah anjing yang bla bla bla. Bisa ya merasakan perbedaannya? Next, use of relating verbs to describe features. For example, molecules are tiny particles. Di sini relating verbs-nya adalah are. Jadi relating verbs itu adalah penghubung, biasanya berupa to be ya. To be atau mungkin modals ya. To be, is, am, are gitu kan. Karena dia biasanya menggunakan present ya, bukan past. Kemudian kalau modals biasanya will gitu kan, can dan bla bla bla. Some use of action verbs when describing behavior. Action verbs berarti kata kerja yang bisa kita lihat aktivitasnya, gitu kan. Fly misalnya terbang, terus misalnya smell mencium, gitu kan, atau membau, terus run berlari dan lain-lain. Kita bisa melihat aktivitasnya. Use of timeless present tense to indicate usualness. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia menggunakan present tense ya. Di sini contohnya, tropical cyclones always begin over the sea. Always, selalu. Berarti kegiatannya itu konsisten. Biasanya memang seperti itu, ya kan? Use of technical terms, menggunakan istilah-istilah teknis ya, seperti isobars are lines drawn on a weather map. Isobar, itu kan istilah teknis yang kita jarang gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Use of paragraph with topic sentences to organize bundles of information. Repeated naming of the topics as the beginning focus of the clause. Biasanya ada topic sentence-nya. Setiap paragraf itu punya topic sentence. Atau inti pembahasannya itu apa, gitu. Here I have a text about pigeon, but I'm not going to read this text ya. Jadi saya tidak akan membacakan teks ini. Silakan kalian coba baca sendiri. And then please write the list of difficult words ya, kata-kata sulit atau vocabulary-nya. Nanti kalian tulis kata-kata yang kalian tidak tahu di buku kalian, and then you find the meaning in your dictionary. Kalian cari artinya di kamus. Terus habis itu fotonya di capture seperti biasa dikirimkan ke saya. Di submit ya, dikumpulkan sebagai tugas. Seperti itu. If you have any questions, maybe you can ask me in the Google Classroom. I think that's all. Thank you very much for your attention, and see you.